Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan melanjutkan menjelaskan cara atau tutorial pembuatan skripsi dengan menggunakan metode analisa deskriptif kuantitatif pada bab 2. Di mana pada bab 2 itu kita kenal dengan istilah landasan teori. Di dalam landasan teori ini ada beberapa subbab. Yang pertama, subbabnya adalah teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi. Pada bagian ini, seorang peneliti harus mampu menuliskan teori-teori yang ditulis oleh para ahli, dimasukkan ke dalam skripsinya itu, tentu teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsinya. Ya. Selain daripada itu, pada subbab yang pertama, teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diharapkan juga seorang peneliti itu mampu menuliskan indikator atau alat ukur yang dijadikan acuan dalam penelitiannya. Itu yang pertama. Subbab yang kedua dari landasan teori dengan metode kuantitatif itu adalah penelitian terdahulu yang relevan. Pada bagian ini, seorang peneliti diharapkan dapat menuliskan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh para peneliti yang lain, yang tentunya berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan ditulis atau diteliti oleh peneliti tersebut. Ya. Alangkah baiknya jika penelitian terdahulu yang relevan itu memiliki metode penelitian yang sama yang sedang diangkat oleh si peneliti yang bersangkutan. Artinya, ketika peneliti itu menggunakan metode analisa deskriptif kuantitatif, maka adalah baik sekali kalau penelitian terdahulu yang relevan itu yang sudah dikaji oleh peneliti sebelumnya juga menggunakan metode analisa deskriptif kuantitatif. Selain daripada itu, juga adalah elok sekali kalau pada subbab penelitian terdahulu yang relevan ini, seorang peneliti itu mampu menuliskan secara berurutan atau terstruktur penelitian terdahulu yang relevan itu ke dalam bentuk kolom-kolom. Ya, paling tidak ada 5 kolom. Kolom pertama itu nomor, kolom kedua itu nama peneliti garis miring tahun, kolom ketiga itu adalah judul penelitian, kolom keempat adalah metode penelitian, dan kolom kelima adalah hasil penelitian. Intinya, pada penelitian terdahulu yang relevan ini, paling tidak seorang peneliti itu harus mencantumkan satu penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuannya. Lalu yang ketiga, subbab daripada landasan teori pada bagian ketiga adalah yang kita kenal dengan sebutan kerangka berpikir. Di dalam kerangka berpikir ini, seorang peneliti itu harus mencantumkan variabel X dan variabel Y-nya. Ya. Di mana variabel X dan variabel Y itu disertai dengan indikator-indikator yang berkaitan dengan judul skripsi itu. Selanjutnya, variabel X dan variabel Y yang disertai dengan indikator tadi juga harus mencantumkan daripada sumber-sumber
Artinya para ahli yang mana yang sudah menuliskan variabel itu atau indikator itu pada buku-bukunya sebagai literatur. Sebagai tambahan, di dalam kerangka berpikir itu, variabel X, variabel Y yang disertai dengan indikator dan sumber-sumber tadi itu harus digambarkan ya dalam bentuk flowchart ataupun alur bagan. Yang maksudnya tidak lain adalah untuk melihat kesesuaian antara variabel itu dengan indikatornya. Ketika variabel dengan indikator itu tidak sama, maka sudah dapat dipastikan kerangka berpikir itu dari seorang peneliti itu belum tepat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan hal ini. Terakhir kata kunci kita adalah hidup ini indah walau terasa berat. Terima kasih.